Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas terkait pembahasan soal penalaran matematika part 4, di mana ini merupakan salah satu soal yang diujikan pada SNBT tahun 2023. Nah, video ini cocok buat adik-adik yang sebentar lagi akan menghadapi SNBT atau yang ingin kuliah di tahun 2023, maka banyak-banyaklah berlatih soal yang seperti ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya ya. Nah, soal yang pertama, data hasil penjualan rata-rata setiap bulan sebuah toko mebel sebagai berikut. Nah, disajikan dalam tabel seperti ini ya. Jika promosi berhasil meningkatkan omset penjualan 2 kali lipat untuk kursi tamu dan tempat tidur. Jadi ingat ya, kursi tamu dan tempat tidur. Maka berapakah besar total keuntungan yang diperoleh toko mebel tersebut? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, kira-kira gimana nih jawabnya adik-adik? Nah, langkah pertama, sekali lagi kakak ingatkan, langkah pertama adalah kita harus menuliskan yang diketahui di soal, karena itu akan membantu adik-adik dalam menyelesaikan masalah atau soal yang ditanyakan. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Nah, pertanyaannya adalah, jika promosi berhasil meningkatkan omset penjualan 2 kali lipat untuk kursi tamu ya, dan tempat tidur. Nah, ini yang penting ya. Jadi khusus untuk kursi tamu dan tempat tidur dinaikkan 2 kali lipat omsetnya. Lalu berapa besar total keuntungan yang diperoleh toko mebel tersebut? Nah, kita lihat kursi tamu ada di sini ya. Kursi tamu yang ini, kemudian tempat tidur yang ini. Nah, itu yang harus kita naikkan. Nah, bagaimana dengan yang lain, Kak? Nah, yang lain tetap seperti biasanya ya. Jadi jangan diganggu gugat. Nah, langkah awalnya kita harus mencari tahu nih berapa sih sebenarnya keuntungannya dalam hitungan juta ya, karena di sini kan omsetnya dalam juta, ini nilainya, angka-angkanya, kemudian keuntungannya, persentasenya. Nah, kita harus tahu dulu 25% dari 20 juta ini berapa sih? Begitupun yang ini 40% dari 10 juta ini berapa? Nah, itulah keuntungannya ya. Karena yang ditanyakan adalah total keuntungan ya, bukan omset ya, adik-adik. Ingat, beda antara keuntungan dengan omset ya. Kalau omset itu adalah nilai keseluruhan, nah kalau keuntungan itu adalah modal dikurangi dengan pengeluaran ya, seperti itu. Oke, kita hitung yang pertama meja makan. Meja makan misalnya kita tulis MM ya, seperti itu. MM ini kan 20 juta, berarti 20 kita kalikan dengan 25% per 100 ya. Nah, itulah keuntungan bersihnya. Tinggal ini dicoret, coret, 2 juga ini dicoret, 10-nya dicoret, 5, bisalah 25 bagi 5, 5. Berarti keuntungan untuk meja makan ini sebesar 5 juta. Seperti itu ya. Paham sampai sini ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita menghitung kursi tamu. Kursi tamu itu ternyata 10 juta omsetnya. Kita kali dengan 40% ya. 40 per 100. Ini bisa langsung dicoret nolnya. Ini juga. Nah, berarti dia 4 juta. Seperti itu. Nah, kemudian tempat tidur. Tempat tidur ini 5 juta. Kita kalikan dengan persentasenya 20% ya. 20 per 100. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Nah, 5-nya sama 10. Sama-sama bagi 5, berarti ini 2 ya. Berarti coret lagi 2-nya. Berarti 1 juta. Oke. Kemudian lemari pakaian. Berarti LM ya. Kita tulis LM. Itu menjadi 10 juta. Kita kali dengan 50% ya. 50 per 100. Nah, berarti ini coret, 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 sisalah 5 juta ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah meja kantor. MK. Nah, meja kantornya ini berarti 20 juta kita kalikan dengan 20% ya. Nah, ini bisa dicoret, coret, coret, coret. Nah, hasilnya 4 juta. Nah, oke. Nah, dari sini kan sudah kita tahu nih keuntungan totalnya. Ini keuntungan total sebelum ada pernyataan di soal ya. Oke, nah kita lihat di soal ya. Jika promosi berhasil meningkatkan omset penjualan 2 kali lipat untuk kursi tamu. Nah, mana kursi tamu ini kan? Berarti 4 juta ya. Tadi keuntungannya 4 juta, omsetnya 10 juta. Nah, kalau dinaikkan jadi 20 juta, berarti kan ini tinggal tambah aja 4 juta. Seperti itu kan? Karena kan dia, kalau ini naik 2 kali lipat, berarti keuntungannya juga naik 2 kali lipat. Nah, berarti kita bisa menambahkan dengan 4 juta di sini. Seperti itu ya. Oke, sudah selesai satu masalah.
Masalah berikutnya adalah dengan tempat tidur. Tempat tidur berarti ini ya, tempat tidur ini 1 juta, ya sudah tinggal tambah saja 1 juta. Nah, simple ya. Nah, tinggal kita jumlahkan nilai keseluruhannya. Berapa nih? Coba dihitung. 5 tambah 4, 9, 13, 14, 15, 20, 24. Berarti keuntungan totalnya adalah 24 juta. Nah, seperti itu ya. Paham ya kira-kira Dede ya? Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi poin pentingnya adalah kita harus menghitung satu persatu dulu keuntungannya, di mana keuntungannya berupa persen. Kita kalikan dengan omsetnya masing-masing sesuai dengan di data ini. Nah, maka dapatlah hasilnya. Baru kemudian kita sesuai dengan di soal ya, berhasil meningkatkan omset penjualan 2 kali lipat ini, kita naikin yang 2 kali lipat untuk kamar tamu, yang ini, sama yang tempat tidur ya. Tadi kan 4 juta, untungnya ini 4 juta. 1 juta tambah 1 juta, dapatlah 24 juta. Cukup mudah bukan? Oke. Jika Dede paham, kita lanjut. Jika ada yang belum paham, silakan di kolom komentar ya, Dede, supaya kita akan bahas lagi lebih jelas lagi ya terkait dengan soal ini. Oke, kita lanjut. Nah, soal yang kedua, pada seleksi beasiswa ada 5 siswa yang telah memenuhi kriteria pemberian beasiswa. Nah, ini kan. Dari 5 orang siswa yang diseleksi, hanya 2 orang yang diberi pembebasan biaya masuk perguruan tinggi X. Jadi dicarinya 2 orang ya. Dari 5 kandidat itu yang dicari adalah 2 orang. Nah, beasiswa akan diberikan pada siswa yang memiliki rata-rata nilai tertinggi. Nah, jadi patokannya adalah nilai tertinggi ya. Siapa yang dapat nilai tertinggi nanti itu yang dapat beasiswa. Apabila ada siswa yang memiliki nilai yang sama, maka urutan nilai yang diutamakan adalah nilai ketiga, nilai kedua, kemudian nilai pertama. Nah, ini kan udah ada nih nilai 1, nilai 2, nilai 3 ya. Jadi urutannya itu adalah dari nilai 3, nilai 2, baru nilai 1. Seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, siapakah yang paling mungkin mendapatkan beasiswa karena menempati peringkat 1 dan 2 berdasarkan kriteria seleksi tersebut? Nah, ini apakah A, B, C, D, atau E? Nah, kira-kira gimana nih Adik-adik cara jawabnya? Nah, jelas ya, di sini disajikan nilai 1, 2, dan 3. Ada nama siswanya, di mana si Ani ini dapat 70 untuk nilai 1, 80 nilai 2, dan 70 untuk nilai 3. Jadi jelas ya tabelnya ya. Jadi, caranya adalah kita menghitung nilai rata-rata. Berapa sih rata-rata dari Ani ini? Berapa Bayu, Citra, hingga Eni ya. Jadi, setelah kita menghitung nilai rata-rata, baru kita tahu, oh ternyata ini loh yang dapat nilai paling tinggi. Nah, inilah yang berhak mendapat beasiswa, seperti itu ya. Oke. Cara menghitung nilai rata-rata gampang ya. Rata-rata. Rata-rata itu ya tinggal dijumlahkan nilai 1, 2, dan 3, kemudian dibagi 3. Itulah nilai rata-ratanya. Jadi nilai Ani ini ada 70, tambah 80, nilai 1, nilai 2, tambah nilai 3, 70 ya. Nah, kita bagi dengan 3. Kenapa bagi 3? Karena nilainya ada 3 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini hasilnya berapa? 70 tambah 80 tambah 70. 220 ya. 220 kita bagi dengan 3. Nah, ini berapa ya hasilnya? Nah, 220 bagi 3 berapa? Sekitar 73,3 ya. 73,3. Oke, sudah ya. Kemudian nilai Bayu misalnya B. Nah, nilai Bayu ini 80 tambah 75 tambah 75 ya. Nah, kita bagi dengan 3. Nah, ini berapa? Nah, ini 230 ya. Kita bagi dengan 3, itu hasilnya berapa? Nah, sekitar 76,6 ya. Nah, berarti Bayu lebih tinggi ya daripada Ani. Nah, bagaimana dengan yang lain? Kita lihat nilai Citra. Nilai Citra ini 80 tambah 85 tambah 90 ya. Nah, kita bagi 3. Ini hasilnya berapa ya? 80 tambah 85 tambah 95 berapa? Nah, ini hasilnya 260 ya. Kita bagi 3, itu berapa hasilnya? 86,6 ya. Nah, kemudian yang keempat, nilai Dera. Nah, nilai Dera itu 80 tambah 75 tambah 85. Nah, kita bagi 3. Itu hasilnya berapa nih? 85 tambah 75 tambah 160 ya, tambah 80
Itu hasilnya 240 ya. 240 kita bagi 3, ini hasilnya 80 ya. Oke. Ini masih yang pertama, ini yang kedua ya. Nah, ini yang terakhir ya, yang ini. Coba kita hitung ini ini. Ini berarti kan 80 tambah 90 tambah 70 ya. Nah, kita bagi dengan 3. Ini hasilnya berapa ya? Ini berarti 240 ya. 240 bagi 3, hasilnya 80. Nah, terlihat dengan jelas ya, ternyata yang paling tinggi itu adalah Citra ya, yang C ya. Ini paling tinggi nomor 1. Berarti yang pilihan yang ada citranya sudah benar ya. Berarti ini salah. Ini salah ya. Masih A, C, atau D. Nah, persoalan sekarang Dera sama ini sama nilainya, sama-sama 80. Nah, yang mana yang kita pilih? Apakah Dera atau ini? Nah, lihat ketentuannya. Ketentuannya, apabila ada siswa yang memiliki nilai yang sama, maka urutan nilai yang diutamakan adalah nilai ketiga ya. Jadi, nilai ketiga yang urutan pertama ya. Nilai 2 kemudian nilai 1. Kita bandingkan nilai Dera sama Eni. Nah, dari nilai ketiga ternyata Dera yang tinggi. Ini kan cuma 70 ya. Jadi lebih tinggi 85 ya, seperti itu. Jadi, yang berhak mendapatkan beasiswa selain Citra adalah Eni ya, berarti Citra dan Eni. Jadi jawabannya adalah yang D. Paham Adik-adik ya? Jadi langkah awalnya adalah mencari nilai rata-rata, kemudian kita ikuti dengan aturan di soal ya, urutan nilai yang diprioritas ya, seperti itu. Oke, kalau paham kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, uji coba 5 merek motor terhadap pemakaian bahan bakar Pertamax dihasilkan sebagai berikut, sesuai dengan tabel ini ya. Nah, merek motor manakah yang paling irit dari uji coba tersebut? Apakah Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Honda, atau Vespa ya? Nah, ini kan ada di tabel nih kan. Dimana Kawasaki bensinnya 3 liter, jarak tempuhnya 90 km. Nah, bensin yang tersisa itu 1 liter. Seperti itu. Nah, gimana nih Kak, kira-kira untuk mengetahui yang mana sih yang paling irit? Sini kan beragam ya. Ada yang 5 liter ternyata 150 km. Nah, tersisa 1 liter, dan seterusnya. Nah, untuk mencari yang teririt, maka kita harus mencari yang mana, motor mana yang memakai bahan bakar sedikit, tapi kilometernya banyak, seperti itu. Nah, jadi yang kita cari adalah kilometer per liternya. Kilometer per liter. Nah, atau berapa kilometer 1 liter, seperti itu. Jadi yang besar kilometernya, itulah yang kemudian irit ya. Semakin besar kilometernya, tapi bensin yang digunakan sedikit, maka dia dikategorikan irit ya. Nah, itu berarti untuk menghitungnya, berarti rumusnya adalah jarak tempuh misalnya, GT. Nah, kita bagi dengan bensin ya. Bensin dikurangi dengan tersisa, seperti itu ya. Jadi bensin yang dipakai, jarak tempuh ini kan kilometernya nih, ya kan? Nah, ini kan kilometer nih. Oke, kilometer. Nah, liternya itu kan bensin yang dipakai, yang ada di tangkinya, yang ini ya. Nah, berapa bensin yang ada di tangki dikurangi dengan tersisa, yang tersisa ini ya. Setelah pemakaian itu bensin tersisa ternyata masih tersisa 1 liter, dan seterusnya, seperti itu. Nah, paham ya, kira-kira rumusnya seperti ini ya. Kilometer per liter ya. Jadi yang besar kilometernya nantilah yang dikatakan paling irit. Nah, sekarang kita lihat Kawasaki ya. Kawasaki misalnya kita tulis sebagai K ya. Nah, Kawasaki ini kan 90 km ya, 90. Nah, bensinnya itu kan 3 nih kan di sini. 3, kurangnya aja 1, berarti 2 kan. 90 kurang 2 berarti 45 km per liter. Berarti dia itu menempuh 45 km di mana menggunakan 1 liter bensin ya, seperti itu. Nah, sekarang Yamaha. Yamaha berarti 150 ya. Nah, 150 kita bagi dengan bensinnya 5 kurang 1 berarti 4 ya. 150 bagi 4. Nah, berapa nih? 150 bagi 4. Soalnya ini 15 bagi 4 kan 3 ya. 3 kali 4, 12. Berarti sisa 30. 30 bagi 4 kan ada 7 ya. 7 kali 4, 28. Oke, ini 20, 37,5.
Masih di bawah Kawasaki ya. Nah, kilometer per liter seperti itu ya. Nah, kemudian Suzuki. Suzuki ini ternyata dia 80 km bagi ini 3 dikurang 1 kan, bensin kurang tersisa berarti 2 ya. Berarti dia ini 40 km ya. Menggunakan 1 liter. Nah, kemudian Honda, misalnya kita kasih H. Honda ini kan 100 ya, 100 bagi 4 kurang 2 kan 2. Nah, berarti 100 bagi 2. Nah, ini ada 50 km per liter. Nah, ini masih tinggi ya sementara. Nah, kita lihat yang terakhir yang Vespa. Vespa ini kan 160 ya. Berarti 100. Tadi 100. 160 kita bagi 6 kurang 2 kan 4 ya, berarti 4. Nah, ini 16 bagi 4 kan 4, berarti 40 km per liter. Nah, berarti yang paling tinggi itu adalah yang Honda. Seperti itu ya. Nah, kenapa paling tinggi ini dikatakan hemat? Karena dia menempuh jarak sejauh 50 km dengan menggunakan 1 liter bensin ya. Sementara teman-teman yang lain 45 km 1 liter. Jadi ini lebih jauh ya daripada teman-teman yang lain. Atau Honda merek yang lain ya, seperti itu. Paham kira-kira adik-adik ya? Jadi cukup mudah sebenarnya soal-soal yang semacam ini. Perlu kita harus menganalisis apa sih keinginan dari soal tersebut ya. Jadi jangan langsung panik ya. Sebenarnya simple ini. Oke, jika adik-adik ada yang merasa kesulitan, silakan komen di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal yang terakhir ya adik-adik. Pada acara Pekan Olahraga Nasional atau PON, perolehan medali Provinsi X dan bonus bagi pemegang medali adalah sebagai berikut. Nah, ini ya, di tabel ini ditampilkan. Jika setiap pelatih dalam setiap cabang olahraga diberikan bonus 10 juta. Nah, jadi setiap pelatihnya itu diberi bonus 10 juta untuk setiap cabang lomba. Jadi asumsinya adalah satu pelatih untuk satu cabang lomba ya. Ada pencaksilat, renang, karate, bulu tangkis. Berarti ada 4 pelatih ya. Nah, berarti kalikan aja 10 nanti. Kemudian berapakah uang bonus yang harus disediakan panitia Provinsi X tersebut? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, gimana nih? Nah, sekarang kita lihat. Di sini kan ada 3 medali ya, ada emas, perak, dan perunggu. Di mana ada 4 mata lomba, pencaksilatnya dapat 8 emas, 7 perak, dan 9 perunggu, kemudian seterusnya. Di mana bonusnya 20 juta, 15, 10. Sudah tinggal kita mau menghitung berapa uang yang diberikan oleh provinsi, berarti kita harus menghitung berapa sih bonus setiap medali tersebut. Kemudian setiap mata lomba juga. Ada emas, perak, perunggu, dan 4 mata lomba ini berapa sih total bonusnya, kemudian kita jumlahin dengan bonus yang diperoleh pelatih. Karena kan ada 2 jenis bonus ya, bonus yang diperoleh pemain karena mendapatkan medali, dan bonus yang diberikan kepada pelatih ya, seperti itu. Nah, berarti kita hitung yang dapat emas ini, kira-kira berapa ya mengeluarkan uang ya untuk provinsi ya. Emas ini kan ada berapa, 8, kemudian ada 6, yang renang nih ya, 8, 6, 7 tambah 6 ya. 7 tambah 6. Nah, kita kalikan dengan 20 juta bonusnya. Karena kan masing-masing 20 juta nih. Emasnya 8 orang yang dapatnya kita kalikan 20 juta. Ya sudah, kita kalikan semua langsung gini ya, tanpa kalikan satu-satu. Nah, ini kalikan dengan 20 juta. Nah, ini berapa nih? 8 tambah 6 kan 14 ya. 14 tambah 6, 20, tambah 7, 27 berarti. 27 kali 20 ya. Nah, berapa? 2 kali 27 berapa ya? 2 kali 27. 7 kali 2, 14. Ya kan, 14. 54, berarti 540 juta ya. 540 juta. Seperti itu ya. Nah, sekarang perak. Perak ini ada 7. Tambah 5, tambah 8, tambah 6 ya. Kita kali dengan 15. Nah, berapa nih? 7 tambah 5 kan 12. Tambah 8 berarti 20, 26 ya. 26 kali 15. Berapa juta nih? Coba kita kalikan ya. 26 kali 15. 5 kali 6 kan 30. 3. 2 kali 5, 10 berarti 130. 1 kali 6, 6. Kedua 2 ya. Berarti 0, 9, 3
390 juta ya. 390 juta. Nah, seperti itu ya. Sekarang perunggu ya. Perunggu gitu ya. Perunggu ini berarti 9 tambah 4 tambah 9 tambah 7. Kita kalikan dengan 10 juta. Ya kan? Ini kan 10 juta nih kan. Berarti ini berapa nih? 9 tambah 4 kan 13. 13 tambah 7 kan 20, berarti 29 ya. 29 kali 10 berarti 290 juta ya. Nah, tadi pelatih. Pelatih berarti misalnya pelatih ini kan berarti 10 juta ya. 4 mata lomba berarti tinggal kalikan saja. 4 kali 10 ya. Berarti hasilnya 40 juta. 40 ya. So, di sini 40 juta. Ya sudah, tinggal kita jumlahkan saja nih nilainya kan. Nah, ini jumlahkan 0,0000, 4 tambah 9, 13 ya. 13 tambah 9, 21. Tambah 4 berarti 25 ya. 5, 2. Ini 2, 7, 10, 12. 1,250 juta. Nah, 1,250 juta ini kan sama artinya dengan 1,25 miliar ya, seperti itu ya. Nah, ini berarti jawabannya 1,2 miliar rupiah. Seperti itu ya. Mudah ya. Jadi kurang lebih seperti itu adik-adik soal penalaran matematika. Kakak sarankan untuk terus berlatih soal yang semacam ini karena ini bentuk soal yang diberikan oleh Kemendikbudristek ya untuk soal tahun 2023, kisi-kisinya seperti ini. Jadi jangan sampai belajar yang agak jauh melenceng dari soal yang diberikan oleh Kemendikbudristek ya. Oke, terima kasih Kakak ucapkan bagi yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share kepada teman-temannya ya agar mendukung channel ini untuk berkembang ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.